Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNP kimia tahun 2024. Soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal nomor 5. Kita langsung baca soalnya saja. Berikut 3 senyawa turunan sianida XCN yaitu asam sianat, sianamida, dan metil sianida. Pertanyaan yang A adalah di antara ketiga senyawa tersebut yang memiliki nilai pKa paling kecil adalah oke, pKa paling kecil, itu artinya dia yang paling asam. Nah, kita lihat nih, yang paling asam tuh berarti dia tentu namanya ada asamnya ya ini, asam sianat. Kalau sianamida ini kan gulusnya adalah NH2 ya, NH2 itu cenderung ke basa malah. Kalau yang metil sianida ya metil lah, cenderung netral. Kalau ini jelas asam sianat, ini ada H-nya, berarti yang paling asam di antara ketiga senyawa turunan sianida ini adalah asam sianat, berarti yang pKa paling kecil adalah HOCN atau asam sianat. Kalau poin B, ion atau molekul yang tidak terdapat pada reaksi kesetimbangan asam sianat dalam air adalah, oke kita tuliskan dulu reaksinya ya. Asam sianat ini kan asam lemah, dia akan terdisosiasi atau terionisasi dalam air menjadi H+ dan OCN-, kayak gini. Jadi nanti di dalam air dia akan terurai sebagian menjadi H+ sama OCN-. Jadi nanti di dalam air HOCN ini sebagian akan terionisasi menjadi H+ dan OCN- dan sebagian masih tetap dalam HOCN. Nah, berarti yang tidak ada ion atau molekul yang tidak ada di dalam reaksi kesetimbangan asam sianat dalam air adalah yang ini ya, CN- ya. Kalau H3O+ ini apa? Oh, H3O+ itu sama aja kayak H+ ya. H+ ketemu dengan air tuh jadinya H3O, seperti itu. Soal poin C, salah satu cara penentuan kadar ion sianida atau CN- dalam sampel air yaitu dengan metode titrasi argentometri, di mana ion sianida bereaksi dengan ion perak 1 dan menghasilkan senyawa AgCN2 muatannya minus. Reaksi tersebut dapat dijelaskan dengan teori asam basa, yaitu teori oke, berarti kan ini reaksi yang terjadi adalah Ag+ tambah 2 CN- dia menghasilkan, ini selama titrasi ya, dia akan menghasilkan Ag CN 2 kali minus, begini. Nah, apa hubungannya reaksi ini dengan teori asam basa gitu kan? Teman-teman harus tahu ada 3 teori asam basa. Yang pertama adalah teori Arrhenius, di mana asam itu didefinisikan sebagai senyawa yang dapat melepas ion H+, sedangkan kalau basa itu melepas OH-, itu Arrhenius. Kemudian yang kedua ada Bronsted-Lowry, itu asam itu melepas H+, sedangkan basa itu menangkap H+. Nah, yang ketiga ini yang paling beda nih, ini teori Lewis. Teori Lewis itu asam itu menerima PeB, sedangkan basa itu memberi atau mendonorkan PeB. Nah, kalau dalam kasus ini, reaksi ini ya, Ag sama CN- ini kan nggak ada H+ maupun OH- ya, berarti nggak mungkin Arrhenius atau Lowry, satu-satunya adalah Lewis. Jadi kalau yang ditanya adalah teori yang bisa menjelaskan asam basa ini ya berarti teori Lewis. Nah, tapi sebagai tambahan ya, dari senyawa ini atau dari reaksi ini mana yang asam, mana yang basa. Yang asam ini kan memberi PeB, berarti dia cenderung negatif. Atau kalau digambar dia punya PeB, yaitu CN- ini dia sebagai basa, Ag+-nya ini sebagai asam, berdasarkan teori Lewis. Gitu ya. Soal A, B, dan C sudah beres, kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Sampel cairan yang mengandung kalsium sianida atau CaCN2 sebanyak 5 mililiter diencerkan dengan air dalam labu takar 50 mililiter. Kemudian larutan sampel tersebut sebanyak 25 mililiter dititrasi dengan larutan perak nitrat 0,01 molar dan mencapai titik akhir titrasi pada penggunaan larutan AgNO3 sebanyak 12,5 mililiter. Jumlah ion sianida total dalam sampel cairan sebanyak berapa mol? Kemudian ditanya lagi konsentrasi CaCN2 dalam labu takar 50 mililiter adalah berapa ppm. Baik, ini ada 2 pertanyaan ya poin gain-nya. Kita fokus ke yang pertama dulu, ion sianida total. Analisis yang dilakukannya adalah titrasi menggunakan AgNO3. Nah, reaksi titrasi apa yang terjadi? Sebenarnya ada 2 kemungkinan ya. Bisa yang pertama Ag+ tambah CN- itu jadi AgCN atau Ag+ tambah 2 CN- menjadi AgCN 2 kali minus. Ada 2 kemungkinan. Nah, ini tergantung metode ininya sih, titrasinya sih. Kalau titrasinya disertai dengan potensiometri, itu artinya tanpa indikator yang lain ya, pakainya potensiometri, dia reaksinya yang kedua. Cuman kalau dia indikatornya pakai warna endapan misalnya, nah biasanya pakai yang atas ini. Jadi AgCN nanti berupa endapan ya. Kalau yang reaksi kedua kan nggak ada endapan. Nah, jadi kita titrasinya pakai reaksi yang mana? Yang atas atau yang bawah? Nah, kita kembali ke soal poin sebelumnya. Di sini ada di poin C ya, ada deskripsinya. Salah satu cara penentuan kadar ion sianida dalam sampel air yaitu dengan metode titrasi argentometri, di mana ion sianida bereaksi dengan ion perak menghasilkan senyawa AgCN 2 kali minus. Berarti kita nurut aja sama soalnya, yaitu berdasarkan poin C, sehingga reaksi yang kita gunakan adalah yang bawah ya, AgCN 2 minus. So, yang ini kita nggak pakai, gitu ya. Nah, pada kondisi titrasi, titrasi itu kan jumlah kedua reaktan itu sama-sama habis. Artinya jumlah mol yang bereaksi antara Ag dan CN ini itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau kita mau mencari molnya CN-, mol CN- atau mol CN gitu aja ya. Berdasarkan reaksi ini dia akan sama dengan 2 kali mol Ag. Kenapa? Karena koefisien CN itu 2 kalinya koefisien Ag. Nah, jadi kita bisa langsung hitung nih dari titrasi molnya CN adalah 2 kali molnya Ag. Molnya Ag ini kita bisa hitung dari data volume dan molaritas AgNO3, yaitu, kita tulis dulu aja ya, M dikali V gitu. Kemudian mol sianida berarti 2 dikali molaritasnya 0,001, volumenya 12,50 mili. Nah, 12,50 mili kan belum dalam liter ya, kita jadikan liter, jadi kita bagi dengan 1000, 12,5 dibagi 1000 adalah 0,0125 mili ya. Nah, dari sini kita bisa dapat jumlah mol sianida yang dititrasi, tinggal kita hitung saja, 2 kali 0,001 dikali lagi 0,0125. Ini hasilnya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 5. Oke, kita tulis 2,5 kali 10 pangkat minus 5 mol. Ini adalah mol sianida yang dititrasi. Sementara di sini kita tahu yang dititrasi itu kan 25 mililiter. Padahal totalnya tadi setelah diencerkan itu 50 mili. Berarti kan yang dititrasi cuman tengahnya. Otomatis kalau yang ditanya adalah total dalam sampel itu berarti kita perlu kali 2 dulu. Sehingga ini kita bisa bilang ion sianida total dalam sampel, kita kasih dalam kurung 50 mililiter adalah sebesar 2,5 kali 2, 5 kali 10 pangkat minus 5 mol. Ini ya, ini yang jumlah ion CN- total.
Nah, selanjutnya kita akan mencari konsentrasi CaCN 2 kali dalam labu takar. Ini kita tulis dulu aja judulnya, konsentrasi CaCN2 dalam sampel yang telah diencerkan berarti ya. Oke, kita mulai dari perbandingan mol CaCN 2 kali sama Cn minus saja. Kan kalau dalam titrasi dalam titrasi, dalam larutan CaCN 2 kali ini akan terurai menjadi Ca2 plus ditambah 2 Cn min. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, CaCN 2 kali ini yang mau kita cari, Cn minus ini yang sudah diketahui atau sudah ditemukan di bagian sebelumnya. Kalau kita lihat koefisien CaCN 2 kalinya adalah 1, koefisien Cn min-nya adalah 2. Artinya mol CaCN 2 kali itu akan sama dengan setengah kalinya mol Cn minus. Gitu kan? Berarti ini kita bisa hitung molnya CaCN 2 kali itu adalah setengah dikali ini, 5 kali 10 pangkat min 5. Ini sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5 mol. Ini ya, beres. Nah, tapi ini dimintanya adalah ppm. ppm itu setara dengan miligram per liter. Nah, berarti kita mencari miligramnya dulu ya. Massa CaCN 2 kali ini akan sama dengan mol dikali mR-nya. Molnya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5. mR-nya adalah Ca itu 40 tambah C itu 12 tapi kali 2 jadinya 24. Tambah lagi N itu 14 ya. 14 kali 2 berarti 28. Kita hitung aja pakai kalkulator. 2,5 kali 10 pangkat minus 5 dikali dalam kurung 40 tambah 24 tambah 28. Ini akan sama dengan 2,3 kali 10 pangkat minus 3. 2,3 kali 10 pangkat minus 3. Tapi ini satuannya masih gram ya. Kalau mau kita jadikan miligram berarti tinggal kita kali 1000 jadinya 2,3 miligram. Gini ya. Nah, kemudian terakhir kita cari ppm-nya. ppm ini kan miligram per liter. Berarti ini akan sama dengan masanya 2,3 miligram dibagi volumenya. Ini volumenya kan 50 mili ya. Kita jadikan liter jadi 0,05. Kita hitung aja. 2,3 dibagi 0,05. Ketemu hasilnya adalah 46 ppm. Selesai sudah soal nomor D, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Ini soal terakhir dari soal nomor 5 ya. Bila diketahui pKa HCN 9,31, maka pH larutan CaCN 2 kali 0,05 molar adalah diketahui pKw 14. Ini kan berarti dalam air CaCN2 dia akan berdisosiasi menjadi Ca2 plus tambah 2 Cn min. Nah, di antara ion-ion ini yang berasal dari asam atau basa lemah itu hanya Cn min, itu berasal dari asam lemah. Sementara Ca2 plus berasal dari basa kuat gitu ya. Jadi si Cn min ini akan mengalami hidrolisis. Nah, untuk menghitung pH-nya tinggal kita menggunakan rumus hidrolisis saja. Karena ini yang berhidrolisis adalah basa konjugasi, maka kita pakainya rumus OH-. OH- itu akan sama dengan Kw per Ka dikali konsentrasi basa konjugasinya. Ini ya rumusnya ya. Nah, untuk konsentrasi basa konjugasi itu sama aja dengan konsentrasi si Cn min. Kalau di soal ini kan ada nih konsentrasi 0,05 tapi dia punya CaCN 2 kali. Tinggal kita bandingkan aja pakai koefisien ya. Kalau CaCN 2 kali 0,05 maka Cn minus koefisiennya 2 berarti 2 kali lipatnya. 2 kali 0,05 yaitu 0,1. Nah, ini adalah
MBK atau konsentrasi basa konjugasi. Kemudian untuk KW, ini kan diketahui nih PKW. PKW 14 berarti KW itu adalah 10 pangkat minus 14. Kemudian di sini ada PKA. Kalau kita tahu PKA, maka kita bisa hitung KA dengan cara 10 pangkat minus PKA. PKA-nya 9,31 kayak gini ya. Jadi ini bisa kita masukkan konsentrasi OH minus itu akan sama dengan KW-nya 10 pangkat minus 14 per 10 pangkat minus 9,31 dikali dengan MBK. MBK-nya 0,1. Seperti ini ya. Nah, dari sini nanti kita bisa dapat nilai OH minusnya. Kita masukin aja ke kalkulator. Akar 10 pangkat minus min 14 dibagi 10 pangkat minus 9,31 dikali 0,1. Dapat ya? 1,43 gitu aja, 1,43 kali 10 pangkat minus 3. 1,43 kali 10 pangkat minus 3 molar. Nah, OH minusnya udah dapat, sekarang kita cari POH. POH itu kan min log OH min. OH minnya adalah 1,43 kali 10 pangkat min 3. Sama kita masukkan ke kalkulator, ini berarti adalah log, minus log konsentrasi yang tadi. Berarti ini ketemunya POH adalah 2,845. 2,845. Yang ditanyakan pH ya, hubungan pH dengan POH kan pH sama dengan 14 dikurangi POH. Berarti 14 dikurangi 2,845. Nah, berapa tuh? 14 dikurang 2,845. Ini hasilnya ya, 11,155. Oke, ketemu pH dari larutan CaCN 2 kali 0,05 molar adalah 11,15. Soal poin E selesai sekaligus menutup pembahasan soal nomor 5 OSNP Kimia tahun 2024. Thank you sudah menonton, see you on the next video. Ya.